Iya teman-teman semua. Jadi memang banyak sekali yang namanya juga kehidupan ya penuh misteri. Pasti banyaknya kejadian tidak terduga sama sekali. Apalagi yang baru-baru ini gue rasain adalah ketika melihat teman-teman kelas 11 yang pada udah study tour waktu kemarin hari Rabu, dan gue masuk ya hari Kamis, gak ada yang sekolah sama sekali. Banyak kan sih yang sekolah, cuman ada beberapa, bahkan hampir kelas 11 pun 99%-nya kosong, nggak ada orangnya. Cuman kelas gue doang kan yang lumayan ramai, ada sekitar 9 orang, itu pun yang nggak ikut study tour. Dan di saat itu besoknya hari Jumat. Berhubung hari Jumat gue kan anggota rohis, itu ada kejadian tidak terduga lagi. Selain tidak banyaknya orang yang masuk, hari Jumat itu pun menjadi hari dimana anggota rohis harus tampil ke depan, dan kita tidak cukup waktu, atau mungkin bisa dibilang dadakan sih, karena hanya butuh 1 hari untuk menampilkan sebuah presentasi, atau bisa dibilang ini adalah sebuah acara harian ya, organisasi yang biasanya maju ke depan, entah itu dari OSIS, literasi, English Club, dan kebetulan ini adalah rohis. Ya udah, inilah presentasi yang akan gue sampaikan di depan teman-teman semua, semoga lancar. Baik, gue mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari yang menyegarkan suasana hati. Kenalin, aku Muhammad Egi, kelas 11.5, yang biasa ngasih kata-kata, terutama soal kehidupan ataupun perasaan. Salah satunya ini nih. Oke, gini teman-teman semua. Lebih baik mencari ilmu daripada mencari kamu. Kalau aku tidak punya ilmu, aku tidak bisa apa-apa. Sedangkan kalau aku tanpa kamu, ya gak apa-apa. Karena kalau gak punya ilmu, aku rugi. Kalau gak ada kamu, ya tinggal cari lagi. Well, asik ya. Oke. Oleh karena itu, berdirinya aku di hadapan teman-teman semua untuk membagikan ilmu. Siapa tahu bisa memperbaiki kesalahan yang akan menjadi kebenaran, kemarahan akan jadi ketenangan. Namun untuk yang sedang ditinggalkan, semoga segera dipertemukan dan tidak lagi dipermainkan. Oke. Oke, masuk ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri menuju masa depan yang terang tentunya. Gak ada orang yang mau masa depannya gelap ataupun masa depannya yang tidak ada harapan. Semuanya mau menginginkan masa depan yang terang. Oleh karena itu perkuatlah iman Islam dan juga memperbaiki diri agar kita bisa senantiasa mendapatkan hidayah suatu saat nanti ataupun hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan akhlak terpuji yang sempurna, yang mampu menenangkan jiwa. Jikalau kita mau untuk meniru dan mengaplikasikan akhlak beliau, karena ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika tiba di Madinah, ada seorang bapak-bapak nih, bapak-bapak Madinah, berkata sembari penasaran gitu, gimana ya, gini, aku ingin melihat wajah orang yang disebut-sebut sebagai seorang utusan Allah ini. Jika dia benar, pasti wajahnya memancarkan kejujuran. Dan benar saja, ketika bertemu, ia langsung berkata, ketika bertemu Rasulullah nih, bapak-bapak itu langsung berkata, katanya, wajah ini bukanlah wajah orang yang berdusta. Wajah ini adalah wajah yang memancarkan aura yang memiliki kejujuran, tidak mungkin berbohong. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan pesan kepada seorang bapak-bapak itu, bahwa sebarkanlah salam, berilah makan kepada orang yang membutuhkan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah di malam hari ketika orang lain tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan orang yang lebih tua atau lebih muda atau seumuran, gak apa-apa, ucapin aja salam, assalamualaikum. Oke, tapi ini khusus ke yang muslim ya tentunya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berilah makan kepada orang yang membutuhkan. BTW ini mungkin pas banget ya sama acara kita yang belum mendapatkan makanan, tapi tentu saja siapa sih yang gak butuh dapat makanan gratis? Dong, siapa yang mau makanan gratis? Saya. Ya pastilah. Siapa sih yang juga mau makanan gratis itu? Bukan berarti kita membutuhkan, tapi emang kita butuh. Ya oke. Makanan gratis itu semoga dipercepat. Sesambunglah silaturahmi agar persaudaraan tidak terputus, agar pertemanan pun tidak kembali pupus sama seperti ketika awal bertemu dengan dia. Ya, gak boleh seperti itu, harus selalu menjalin silaturahmi walaupun sulit untuk dilaksanakannya hari ini. Dan sholatlah di malam hari, karena sama halnya seperti jaringan wifi atau jaringan internet yang cepat ketika di malam hari, begitulah doa yang kita lakukan ketika kita sholat di malam hari. Langsung cepat set menuju kepada Sang Maha Kuasa. Doanya, bukan kitanya. Nah, teman-teman semua, oke, akhlak terpuji ini adalah kunci untuk mendapatkan rahmat Allah dan juga membangun hubungan yang harmonis dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Alasan kenapa akhlak itu penting, karena yang pertama, akhlak adalah cerminan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Misalnya kejujuran, kesabaran, dan rendah hati. Karena dengan begitu artinya kita hatinya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang terhubung hatinya pasti memiliki kejujuran dan juga kesabaran serta rendah hati. Yang gak mudah marah-marah ya, soalnya sabar itu kan tanpa batas. Kejujuran itu akan menjadikan ketentraman, dan rendah hati itu akan membuat kita jauh dari kesombongan. Yang kedua, akhlak membawa kebaikan dalam kehidupan sosial. Ya gimana enggak nih? Kalau kita berbuat baik pada orang lain, orang tersebut akan nyaman dengan kita. Nggak perlu berharap dibahagiain balik tapinya. Karena saya tahu kalau laki-laki itu bahagia dengan membahagiakan orang yang ia sayang. Maksudnya kelakuan baik akan menerima hasil yang baik, teman-teman. Jadi sebenarnya segala perbuatan yang kita lakukan itu pun akan berbalik untuk kita. Kalau kita jahat, pasti akan mendapatkan perlakuan yang jahat. Itu yang namanya hukum di dunia ini. Jadi berbuatlah dari sekarang perbuatan yang baik agar kita mendapatkan hasil yang baik juga. Dan yang ketiga, akhlak adalah investasi untuk akhirat. Walaupun tidak menutup fakta bahwa saya sendiri pun sebagai masa remaja atau pelajar merasakan bahwa iman ini sering naik turun, bahkan ada yang terus turun dan lupa caranya naik, atau ada yang sebaliknya terus naik upgrade dari level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya. Tidak teringat untuk memikirkan masa lalu yang sudah berlalu, tapi dia menjadikan motivasi agar terus naik ke puncak lagi dan menjadi lebih baik lagi. Itulah yang membedakan orang yang terus turun dan terus naik. Ya, tapi emang tidak kelihatan, namun dapat tercermin di dalam hati setiap orang itu, di mana ketentraman dan ketenangan itu didapatkan. Jadi pesan yang bisa saya sampaikan sih adalah Quran surat Al-Fatir ayat ke-5, yang artinya, maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Oke, jangan mau dipermainkan oleh dunia. Harusnya kita yang harus mempermainkan dunia, karena kitalah pemainnya, bukan dunialah yang memainkan kita sehingga kita mudah dijatuhkan ke dalam jurang keputusasaan. Oke, kehidupan adalah permainan dan siapa yang bertahan itulah yang akan memenangkan hadiah yang tersembunyi di sini, di kehidupan ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin di hari kiamat selain akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Teman-teman, selain akhlak terpuji itu berguna untuk di kehidupan kita, untuk memperbaiki kehidupan sosial, untuk menjadi investasi akhirat, bahkan untuk menjadi cerminan keimanan, tapi ini juga akan berguna di akhirat kelak.
karena sesuatu yang kita lakukan pasti akan mendapatkan hasil yang telah kita lakukan. Kebaikan akan berujung kebaikan dan kejahatan akan mengakibatkan kejahatan. See you next time. Kita berjumpa di masa yang akan datang. Semoga selalu berada di dalam kebahagiaan dan menjauhi segala sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari keimanan. Saya Muhammad Egi Noviansyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu teman-teman, apakah terlalu pusing, terlalu riat, apakah terlalu pendek, apakah terlalu simpel, umum? Sebenarnya gue bingung, ini butuh koreksi, harusnya ada yang koreksi gitu. Biasanya kan sebelum tampil ke depan nih gue langsung cerita-cerita dulu sama guru pembimbing seperti Bu Haji Iin atau Bu Guru Fisika atau Bu Rifa, ya bu guru yang selalu membimbing. Tapi nyatanya ini terlalu dadakan, itu terlalu cepat. Gue juga gak tahu itu apakah chemistry-nya bisa dapat, nggak ada persiapan. Harusnya kan kalau mau tampil ke depan gue harus menggunakan 8 rencana. 8 rencana itu bisa nanti gue jelaskan di video yang akan datang ya. Tapi itu bisa membuat gue lebih pede lagi dengan relationship, public relationnya, ketepatan bahasanya, menggunakan persuasif ajakannya dan art storytelling yang bagus. Tapi dengan seperti ini menjadikan kesulitan dalam pemikiran gitu. Apakah akan menjadi lebih baik lagi? Apakah akan pelupa ketika di depan? Ya udah, kita tunggu aja kejutan yang akan datang. Tapi gue mau nyoba lagi, tapi ya gimana ya, bahagia. Oke. Kejutan akan selalu datang ketika kamu tidak mempersiapkan. Ketemu di hari yang akan datang. Oke, gue mau mencoba menghafalkannya biar gak terlalu terkejut. See you. Dadah.